Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Ernawati, Guru Kimia SMA Negeri 1 Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi kimia, yaitu hukum Faraday, yang diajarkan di kelas 12 IPA semester 1. Yang akan saya paparkan pada kesempatan ini yaitu tentang hukum Faraday 1. Faraday sendiri diambil dari nama seorang ilmuwan yaitu Michael Faraday yang lahir pada tahun 1791 dan meninggal pada tahun 1867. Pada tahun 1833, Faraday mengemukakan adanya hubungan kuantitatif antara jumlah listrik dan hasil elektrolisis yang kemudian dikenal sebagai hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Menurut Faraday, yang selanjutnya akan dikenal sebagai hukum 1 Faraday, bahwa jumlah berat atau massa zat yang dihasilkan atau diendapkan pada elektroda itu sebanding dengan jumlah muatan listrik atau kolom yang dialirkan melalui larutan elektrolit tersebut. Kemudian, massa zat yang dibebaskan atau diendapkan itu oleh arus listrik sebanding dengan bobot ekivalen zat-zat tersebut. Atau secara matematis bisa dituliskan berupa M sama dengan E kali I kali T dibagi dengan F. M sendiri adalah massa zat berupa gram, kemudian E adalah berat ekivalen. Berat ekivalen itu ditentukan dari berat atom dibagi dengan valensinya. Kemudian I adalah kuat arus dalam ampere, kemudian T adalah waktu dalam detik, F sendiri adalah Faraday yang bernilai 96.500. Oke. Untuk memahami penggunaan hukum Faraday dalam elektrolisis, kita akan mengulas kembali bagaimana cara kerja sel elektrolisis. Bisa diperhatikan dari gambar bahwa sel elektrolis itu memiliki dua elektroda, yaitu elektroda anoda dan elektroda katoda. Dalam elektrolisis, katoda itu merupakan tersambung ke kutub negatif, sedangkan anoda tersambung ke kutub positif. Jadi, power supply itu akan memompakan elektron ke katoda dan elektron ini akan ditangkap oleh kation. Jadi, di sini terjadi reaksi reduksi karena ada penangkapan elektron oleh kation. Pada saat bersamaan, anion atau ion negatif melepaskan elektron dan elektron ini melalui anoda dikembalikan ke sumber arus atau ke power supply. Karena terjadi pelepasan, maka di sini merupakan reaksi oksidasi. Bagaimana hukum Faraday 1 terjadi? Bisa dicontohkan dalam proses penyepuhan atau electroplating. Misal di sini kita akan menyepuh logam tembaga disepuh dengan menggunakan logam emas. Kita menggunakan power supply berupa aki di sini. Nah, yang akan disepuh dalam hal ini tembaga, maka dia berperan sebagai katoda. Nah, katoda itu disambungkan dengan listrik negatif. Sedangkan pelapisnya yaitu anoda yang dijadikan pelapisnya yaitu emas, itu adalah anoda, itu dihubungkan dengan listrik positif. Digunakan larutan jenuh dari larutan. Karena di sini pelapisnya adalah emas, maka di sini kita akan menggunakan larutan aurum klorida. Oke. Saat sumber arus dinyalakan, maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Logam emas ini anoda, di sini akan terjadi oksidasi. Di sini akan terjadi pelepasan elektron. Oke. Nah, akhirnya pelepasan elektron akhirnya ini akan menempel, logam-logam emas ini akan menempel di katoda atau tembaga sehingga penyepuhan terjadi.
Demikian seterusnya sehingga terbentuklah endapan. Nah, berapa banyak endapan yang terjadi di katoda atau di tembaga ini dapat dihitung menggunakan hukum Faraday yang tadi, bahwa M sama dengan E kali I kali T dibagi dengan 96.500. Jadi mungkin di sini berarti E-nya adalah berat ekivalen dari emas. Karena di sini emas berarti AU 3+, berarti nanti berat ekivalennya dibagi dengan 3. Kemudian I itu kuat arusnya, maka harus dicari berapa kuat arusnya yang mengalir, dan T adalah waktu. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya endapan. Jadi berat endapan itu bergantung kepada kuat arus yang mengalir dan berapa lama waktu yang digunakan. Seperti itu. Kemudian, selain untuk penyepuhan, hukum Faraday ini juga digunakan untuk proses pemurnian logam atau electro-refining. Seperti ini. Ya. Jadi, logam yang tidak murni itu akan berperan sebagai anoda. Kemudian logam murninya akan berperan sebagai katoda. Jadi nanti akan terjadi pelepasan elektron dari anoda. Kemudian di katoda itu terjadi logam yang diinginkan sebagai pelapisnya, seperti itu. Oke, demikian pemaparan saya tentang hukum Faraday 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.